Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Semoga salat dan keselamatan tercurahkan selalu pada Nabi dan Rasul termulia kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya dan para sahabatnya. Baik, alhamdulillah kita bisa berkumpul kembali melalui kajian kanan online. Kita melanjutkan kembali kajian mengenai kitab Al-Kabair. Sebelumnya sempat tertunda ya nanti, dan bersama Ustadz Saiful Rahmat, dan alhamdulillah Ustadz Saiful Rahmat sudah bergabung bersama kita. Kali ini temanya adalah dosa besar ke-40, percaya kepada dukun. Maka Ustadz, untuk waktunya tafadhol Ustadz. Insya Allah kita sampai jam berapa Ustadz? Iya, sampai selesai ya. Baik Ustadz. Paling menjelang zuhur kalau maksimal mungkin ya. Baik Ustadz. Tafadhol Ustadz. Jadi Bapak Ibu yang mau bertanya, boleh kan siapkan dari sekarang, baik yang berkaitan dengan tema ini ataupun di luar tema, insya Allah tidak masalah. Nah, memang tema ini mungkin hanya sebentar gitu atau hanya sedikit pembahasannya begitu. Jadi mungkin nanti ditambahkan dengan tanya jawab gitu Pak, mungkin salah. Baik Ustaz. Ya, mulai aja Pak. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du fa inna asdaqal hadis kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwatul iman, Bapak Ibu yang semoga Allah muliakan, alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala masih memperkenankan kita untuk bisa menikmati sisa usia, sisa hidup yang kita jalani, yang Allah berikan kepada kita, yang kita tidak tahu entah kapan sisa ini habis begitu ya. Bisa jadi esok hari, pekan depan, bulan depan, tahun depan, kita tidak tahu kapan sisa usia kita habis. Maka mudah-mudahan di sisa usia ini kita senantiasa istiqomah, senantiasa perhatian kepada ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Bapak Ibu yang semoga Allah muliakan, la yanfa'u syai', sesuatu pun tidak akan bermanfaat bagi kita illa ta'ah, kecuali adalah hanya ketaatan kita kepadanya. Bapak Ibu yang semoga Allah muliakan, ya, saya pernah melihat di YouTube begitu, ada kisah atau ada tayangan orang-orang yang hidup di zaman tempo dulu. Jadi Bapak Ibu bisa melihat ya, ketika diketikan misalnya Jakarta tempo dulu, Bandung tempo dulu. Subhanallah, di situ ada Jakarta tahun 1800 sekian, Jakarta tahun 920, Masya Allah. Dan itu nyata asli, gambar-gambarnya gambar-gambar zaman dahulu. Videonya video zaman dahulu. Pertanyaannya, maksud saya yang menggelitik gitu Bapak Ibu. Yang menggelitik kepada saya pertanyaannya, di mana sekarang mereka berada ya, Masya Allah. Di mana yang mereka sudah kumpulkan selama hidup-hidup mereka gitu kan. Di mana perkara-perkara yang telah mereka geluti gitu selama kehidupan mereka berada gitu kan. Sekarang Allahu Akbar, orangnya tidak ada, orangnya pasti tidak akan ada ya. Kemudian harta-harta yang mereka miliki mungkin sudah tidak ada.
sudah dibagikan kepada anaknya, kepada cucunya, kepada ahli warisnya, dan mungkin sudah dijual, sudah selesai, sudah habis, Pak. Masya Allah. Jadi ternyata dibayangkan oleh saya pribadi begitu ya. Ketika dibayangkan Bapak Ibu bahwa seseorang ya, apabila kita misalnya bukan seseorang, apabila kita tanya pada diri kita, 100 tahun lagi kita ada di mana? Bagaimana keadaan ini ya, Masya Allah. 100 tahun ke depan kita nggak akan ada seperti ini, Pak. Mungkin mudah-mudahan rekaman ini masih ada, insya Allah mudah-mudahan ya Pak Ahmad ya. Jadi kalau rekaman ini ada di YouTube, mudah-mudahan ini akan bisa dilihat oleh anak cucu kita. 100 tahun lagi kita nggak akan ada di sini. Allahu Akbar ya. Kita hanya berbekal apa? Yang kita bermanfaat apa? Tidak ada lain kecuali amal soleh. Kecuali amal soleh. Dunia yang kita perhatian setiap hari itu ternyata kita akan tinggalkan. Akan kita jauhi. Akan kita talak 3 ya dengan dunia ini. Allahu Akbar ya. Padahal Bapak Ibu yang semoga Allah muliakan, kebanyakan kita fokusnya ke dalam bab dunia ya, sementara dunia inilah justru yang akan kita tinggalkan. Maka Bapak Ibu yang semoga Allah muliakan, mumpung kita diberikan waktu oleh Allah, diberi kesempatan oleh Allah, kita sama-sama untuk senantiasa istiqomah beribadah kepadanya, agar ketika sudah kita tidak ada, insya Allah kita membawa bekal yang bermanfaat bagi kita, bekal yang kelak akan memasukkan kita ke dalam surganya yang penuh kenikmatan, insya Allah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan Allah berikan kepada kita kekuatan istiqomah ya, insya Allah. Amin. Tapi Bapak Ibu yang semoga Allah muliakan, alhamdulillah kembali kita melanjutkan kajian kita yang berkaitan dengan dosa-dosa besar, yang membahas sebuah kitab yang berjudul Al-Kabair. Al-Kabair itu adalah dosa-dosa besar artinya. Kitab ini dikarang oleh seorang ulama besar mazhab Syafi'i. Mazhab Syafi'iyah, ya, pengikut Syafi'i. Yaitu ulama-ulama, termasuk ulama-ulama Syafi'i. Yaitu Al-Imam Az-Zahabi rahimahullahu ta'ala. Ya. Alhamdulillah Bapak Ibu, kita sudah membahas 40 dosa besar. Insya Allah di kesempatan hari ini kita akan membahas dosa besar yang ke-41. Apa itu? Ya, insya Allah kita akan coba membahasnya. Baik, Bapak Ibu, saya akan sharekan materinya. Sebentar. Baik, ada ya Pak Ahmad? Terlihat ya Pak? Lihat Ustaz. Baik. Baik Bapak Ibu yang semoga Allah muliakan, dosa perdukunan. Ya, dosa perdukunan. Kita akan membahas bagaimana dosanya, insya Allah di kesempatan hari ini. Nah di sini Bapak Ibu ya, disebutkan dalam ini, saya tidak langsung ke kitabnya ya, saya coba di crop gitu ya, copy pastekan biar ada tampilan seperti ini, biar saya sedikit bisa menerjemahkan begitu ya, biar tidak semuanya bahasa Arab, agar bisa membantu fokus kepada Bapak Ibu untuk memperhatikan apa yang bisa kita bahas di kesempatan kali ini ya. Tapi Bapak Ibu, Al-Kabirah Al-Hadiyah wal Arba'un. Al-Hadiyah wal Arba'un. Dosa besar yang ke-41. Dosa besar yang ke-41. Al-Hadiyah wal Arba'un. Apa? Tasdikul kahini wal munajjim. Tasdik. Membenarkan al-kahin. Kahin itu dukun. Membenarkan dukun wal munajjim atau al-munajjim adalah tukang ramal. Nah, jadi membenarkan dukun dan tukang ramal. Allah musta'an. Nah, ini hati-hati, ini dosa besar Bapak Ibu ya. Ketika kita membenarkan dukun dan perdukunan dan ramal-ramalan. Nah, kalau orang sudah membenarkan perkara-perkara ini, maka Allah Akbar, dosanya sangat besar. Apa dosanya? Insya Allah kita akan coba perhatikan nanti di slide-slide selanjutnya. Ya. Bapak Ibu yang semoga Allah muliakan.
Kita lanjutkan. Siapa itu dukun? Nah, Bapak Ibu, dukun adalah orang yang mengaku mengetahui perkara yang gaib. Nah, ini kuncinya Bapak Ibu. Jadi yang pertama yang harus kita pahami ya, yang utama maksudnya, yang utama yang harus kita pahami disebut dukun adalah ketika dia mengaku perkara-perkara gaib dia ketahui. Jadi kalau ada orang yang mengaku mengetahui perkara yang gaib, ini dia dukun, Pak. Apapun bajunya, apapun bajunya baju pakai gamis, bajunya baju apa tampilan ustadz, tampilan kiai, bajunya baju orang soleh. Kalau dia sudah mengaku mengetahui perkara yang gaib, maka saksikan bahwa dia adalah dukun. Dukun. Apa itu perkara dukun? Apa perkara gaib? Ya sebagaimana kita tahu perkara gaib. Contoh misalnya hari kiamat, itu kan gaib. Hari kiamat, surga, neraka, ya kan? Gaib. Kemudian misalnya siksa kubur, ini perkara gaib buat kita. Jadi kalau ada orang yang meyakini atau menyampaikan, ini orang ini sedang disiksa nih di kuburnya. Oh, orang ini apa yang menyebutkan atau yang mengatakan ini dianggap wali oleh orang-orang, dianggap wali. Kenapa? Karena dia tahu seseorang itu disiksa atau tidak di dalam kuburnya. Maka saksikanlah orang itu bukan wali tapi apa? Dukun. Kenapa? Karena dia mengaku-ngaku mengetahui perkara yang gaib. Kalau dia benar wali, dia tidak berani menyampaikan perkara yang gaib itu. Kenapa? Karena bukan bagiannya ketika dia menyampaikan itu. Hanyalah Nabi yang menyampaikan itu, yang itu pun hanya diberitahu oleh Allah dan para malaikat ya, atau malaikat Jibril. Ya. Jadi kalau ada orang yang mengetahui perkara gaib, saksikanlah bahwa dia dukun, bukan wali. Dia dukun, bukan ustadz. Dia dukun, bukan kiai. Apalagi bab-bab gaib, ya bab tentang keberadaan jin ya dan lain-lain. Jadi yang perkara-perkara seperti itu, kalau tidak ada dalil, tidak ada wahyu, dan dia meyakini adanya memahami perkara-perkara gaib itu, mengetahui perkara-perkara gaib ini, maka saksikanlah dia itu dukun. Ya. Termasuk kategori dukun adalah paranormal. Paranormal. Paranormal teh apa ya? Para apa ya? Para teh normal teh normal. Jadi paranormal itu ya paranormal. Apa ya paranormal itu? Paranormal teh ya ini ya yang apa yang bisa menerawang begitu. Menerawang atau bisa memahami, mengetahui hal-hal yang mistis begitu ya. Yang berkaitan dengan apa contohnya misalnya jin yang berkaitan dengan apa namanya lelembut begitu ya wallahu alam itu yang mungkin disebut paranormal yang mengetahui yang memiliki kekuatan khariqul adah ya di luar kewajaran manusia normal. Nah, maka itu yang apa termasuk perdukunan orang yang disebut dukun masuk ke dalamnya adalah paranormal, tukang paranormal ya. Supranatulis apa supranatural begitu ya. Seperti abah mbah ini mbah itu kan begitu ya pakai apa namanya belangkon serba hitam dan lain sebagainya. Nah, ini biasanya di seperti itu apa penampilan walaupun tidak setiap paranormal seperti itu. Kemudian tukang ramal. Nah, tukang ramal bagaimana tahun 2022 oh akan begini. Bagaimana nanti para artis oh bakal begini Allah musta'an. Bapak Ibu yang semoga Allah muliakan. Ini rame Bapak Ibu tukang ramal ini payu apa payu teh ya laku ketika akan datang apa namanya tahun baru. Ya, kacaunya ini perkaranya ini menjadi masalah ya ketika stasiun TV berlomba-lomba memanggil tukang ramal. Ini masalah ini. Naudzubillah. Ini karena kejahilan, karena kebodohan kita. Ya, karena kebodohan orang-orang kita. Karena kebodohan orang-orang Indonesia. Nah, nggak tahu dari mana ini apa model-model seperti ini mungkin bisa dia melihat apa pertayangan-tayangan dari luar begitu ya. Ketika dari luar juga sebenarnya mereka percaya kepada ramalan-ramalan seperti itu dan akhirnya diikuti oleh
oleh televisi di Indonesia. Ya. Kenapa ya? Karena kebodohan, jauh dari agama. Mohon maaf ya Bapak Ibu ya. Kebanyakan orang yang berkecimpung dalam bab TV dalam itu biasanya jauh dari agama. Biasanya jauh dari agama. Biasanya ya. Kenapa ya? Hal-hal yang berkaitan dengan agama, aduh sangat-sangat jauh ketika itu di mana di televisi ya. Baik. Jadi Bapak Ibu yang semoga Allah muliakan, nah, maka manusia ini banyak ya bertanya kepada tukang ramal. Salah satunya sudah ngetren ya kalau tiap tahun akhir tahun selalu ditanya bagaimana yang akan terjadi nanti di tahun baru ini. Nah, oh nanti ada artis yang inisialnya begini akan begini, akan begini akan begini. Ah itu diramal. Nah, maka yang demikian itu pun sama tukang ramal disebut dukun. Tukang ramal disebut dukun. Kemudian ahli nujum ya, ahli nujum yang berkaitan dengan bintang gemintang begitu ya, atau juga dia bisa apa namanya ya menerka atau hal-hal yang berkaitan dengan apa perpalakan atau perbintangan. Nah, beda ya bintang secara keilmuan dengan bintang secara dikaitkan dengan nasib manusia. Ya, nasib manusia. Kalau misalnya mempelajari, oh ini bintang rasi Scorpius teh adalah terbitnya di timur misalnya begitu ya, terbenam di sini. Bulan anu nanti muncul di sini bulan ini. Itu mah nggak masalah, itu dalam rangka falakiyah, dalam rangka ilmu berkaitan dengan bintang bebintangan, tidak masalah. Tapi kalau bintang gemintang tadi dikaitkan dengan nasib manusia, nah ini yang baru bermasalah. Misalnya ada bintang Scorpius kan begitu. Bintang Scorpius, nah ini bintangnya rasinya rasi Scorpius gitu kan. Nah, kalau bulan Juli nanti ada di sini. Kalau ada di sini dipengaruhi oleh rasi ini. Maka akan begini. Dikaitkanlah dengan di dunia dengan manusia yang memiliki apa kelahiran di rasi Scorpius itu akan begini nanti teh rezekinya bakal seret ya, jodohnya bakal begini. Nah, ini masuk ke dalam perkara dukun, masuk ke dalam perkara dukun. Maka orang yang senang dengan perzodiakan, hati-hati Bapak Ibu ya. Orang yang senang dengan zodiak, senang dengan itu, maka saksikanlah dia senang dengan perdukunan. Senang dengan perdukunan. Nauzubillah, kita jauhi itu. Ya. Jadi jangan sampai waktu kita habis ya dalam rangka untuk membaca atau apalagi meyakini ahli nujum itu berkata, yaitu tukang zodiak Scorpius bulan ini akan begini, minggu ini akan nah ini masuk ke dalam dukun. Itu tidak boleh kita percayai, tidak boleh kita yakini apalagi ya. Dan yang semisal mereka, ya semisal mereka ini. Maka siapa saja yang menceritakan tentang perkara di masa datang. Nah, masa datang nih ya, yang belum terjadi, ya misalnya tadi ada yang meninggal, inisialnya ini begini tahun sekian, akan terjadi musibah bulan ini di daerah ini, padahal belum terjadi. Sekarang misalnya bulan apa ini? Sekarang bulan bulan Juli. Nanti bulan September akan ada meninggal, akan ada terjadi bencana yang besar di pulau ini. Nah, maka orang yang seperti itu ya adalah masuk ke dalam dukun. Siapa saja yang menceritakan tentang perkara di masa datang yang belum terjadi, ya, atau mengaku dia mengetahui perkara yang gaib, maka statusnya dia adalah dukun. Statusnya apa? Dukun. Nah, orang yang menjadi dukun, tukang dukunnya dia masuk ke dalam perkara musyrik. Nauzubillah. Perbuatan syirik kepada Allah, karena biasanya dukun ini menyembah atau percaya atau takluk kepada jin, takut kepada setan yang dikaitkan dengan perdukunan ya, karena biasanya dukun ini erat sekali dengan jin ya, erat dengan sekali dengan jin. Nanti kita bahas insya Allah ya. Maka Bapak Ibu kuncinya ya, keywordnya orang yang bisa menceritakan perkara di masa datang yang belum terjadi atau dia mengakui perkara yang gaib, itu adalah statusnya dukun, namanya dukun. Walaupun sekali lagi dia berbajunya ustadz, berbajunya kiai, berbajunya orang alim, berbajunya orang soleh. Kalau sudah berbicara tentang perkara masa depan,
Kalau sudah berbicara tentang perkara gaib dan dia mengaku mengetahui, saksikan dia adalah dukun. Demikian Bapak Ibu. Itu yang pembahasan ini tidak ada di Al-Kabair ya. Ini saya tambahkan saja. Baik, kita lanjutkan Bapak Ibu. Oh iya, kata Ibnu Mas'ud di sini tidak ini. Ya, perkataan Ibnu Mas'ud, Ibnu Mas'ud ya. Kata beliau bahwasanya yang namanya dukun itu adalah asyayatin, setan-setan di kalangan manusia. Jadi kalau Bapak Ibu ingin mengetahui setan-setan yang ada di kalangan manusia adalah al-kuhan, yaitu para dukun. Ya, orang-orang yang suka meramal juga, itu adalah asyayatin minal insi. Setan-setan di kalangan manusia. Ini kata kata sahabat Abdullah Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Ya, kata beliau, ya, orang-orang atau setan-setan minal insi, ya, asyayatinu minal insi al-kuhan, yaitu setan-setan di kalangan manusia adalah para dukun. Nauzubillah. Bahkan disebut juga tauhid, Bapak Ibu. Tauhid. Nah, salah satu kata kriteria tauhid ya adalah itu yang diikuti kan ya perkataannya, yang diikuti apa namanya tata cara dan lain sebagainya. Maka tauhid itu ya diantaranya adalah para dukun. Para dukun. Nauzubillah ya. Mereka adalah dukun-dukun dan setan-setan ya. Di mana setan-setan dan setan-setan dan jin yang benar itu turun kepada mereka, turun kepada dukun. Ya. Turun kepada siapa? Dukun. Jadi kata Allah Subhanahu wa taala, hal unabbiukum ala man tanzilu syayatin. Kata Allah Subhanahu wa taala, apakah aku akan beritahukan kepada kalian? Ini sampaikan kepada Rasul. Rasul menyampaikan kepada orang-orang kafir Quraisy. Al unabbiukum ala man tanzilu syayatin. Apakah aku beritahukan kepada kalian terhadap orang yang kepada siapakah setan itu turun? Kepada siapakah setan itu turun? Tanzilu ala kulli afakin asim. Setan itu turun kepada ala afakin. Afak. Afak itu tukang dusta. Tukang dusta. Afakin asim. Asim itu tukang dosa. Tukang berdosa. Ahli maksiat. Tukang dosa. Nah, disebut afakin asim, tukang dusta dan tukang asim, bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Manhum, kata para ulama, hum al-kuhan wa ghairuha. Para dukun wa ghairuhum, dan yang selainnya. Begitu ya. Kenapa setan turun kepada para dukun? Yulqunas sama'a wa aktsaruhum kadzibun. Yaitu mereka setan-setan itu, ya jin-jin itu, mereka menyampaikan berita yang mereka dengar dari langit. Jadi setan itu kan Bapak Ibu ya mendengar berita-berita dari langit. Zaman-zaman jahiliyah sebelum Rasul diutus begitu. Setan-setan itu mencuri berita dari langit. Kabar-kabar dari langit. Nah, ketika tahu setan itu maka mereka beritahukan perkara itu kepada para dukun. Kepada para dukun. Ya, maka yulqunas sam'a. Mereka melemparkan pendengaran. Maksudnya apa? Melemparkan berita-berita yang mereka dengar dari langit kepada siapa? Kepada para dukun. Jadi setan-setan jin ini mereka berikan kabar kepada dukun untuk ya bisa memahami, mengetahui perkara yang gaib. Karena itu perkara berita dari mana? Dari langit. Ya. Baik, mudah-mudahan bisa dipahami ya. Di antara dukun juga disebut adalah taghut, disebut adalah apa? Asim, afakun, asim, yang selalu berbuat dusta dan juga berbuat dosa. Ya. Nauzubillah ya, jauhkan kita dari orang-orang yang seperti ini ya. Tapi Bapak Ibu yang semoga muliakan, maka semua yang mengakui perkara gaib, ya, itu merupakan kebatilan. Bismillah. Sekali lagi Bapak Ibu, semua yang mengaku mengetahui
Semua yang mengaku mengetahui perkara gaib itu merupakan kebatilan. Jadi kalau ada orang yang mengaku perkara gaib, apapun itu kebatilan, batil itu. Ya. Nah, misalnya ya perdukunan gitu kan, apa dan sebagainya. Kemudian apa misalnya apa, apa namanya ya namanya teh, misalnya apa metafisika begitu ya, yang berkaitan dengan perjin-jinan begitu ya, atau indigo begitu ya, yang apa yang dia mengetahui oh ini di sini ada jin, ini ada jin dan sebagainya, itu harus diruqyah ya, yang begitu diruqyah agar apa, agar mudah-mudahan bisa normal kembali ya. Karena itu penyakit ya, bisa jadi perkara-perkara itu adalah perkara-perkara ya yang soal itu kelebihan ya, padahal itu adalah merupakan apa namanya jebakan-jebakan bagi orang yang memiliki indigo itu. Kalau dia sudah dewasa, sudah balik dan dia tahu agama ya, dia tidak akan mungkin menyampaikan kepada orang lain ya. Jadi itu adalah bagian dari yang mungkin Allah berikan sesuatu kelebihan kepada orang tersebut, tanda kutip ya, kelebihan itu dalam arti bisa jadi mungkin dia benar melihat sesuatu yang dia tidak dilihat oleh orang lain, begitu. Ya, akan tetapi ketika dia sudah balik, dia kenal dengan agama dan lain sebagainya, maka ya perkara itu tidak akan mungkin dia sebutkan. Kenapa? Karena dia takut. Ini perkara gaib ini, gitu kan? Nah, maka biasanya mohon maaf, orang-orang yang seperti itu orang-orang yang jauh dari agama, gitu ya, jauh dari agama, sehingga apa? Sehingga ya selalu menyampaikan perkara-perkara gaib itu justru ya payu laku begitu ya, dipanggil oleh stasiun televisi untuk ini untuk itu dan sebagainya. Ya, kenapa ya? Karena sama-sama jahil, sama-sama bodoh dalam bab agama, sehingga mereka merasa senang dengan apa yang ada dalam diri mereka ya. Di antaranya para indigo itu ya harusnya bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau memang benar dia itu punya hal yang seperti itu, segera obati, segera sembuhkan, minta kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dia tidak berbicara kecuali perkara-perkara yang normal-normal saja ya. Tidak berbicara perkara-perkara yang gaib. Kenapa? Karena ini diancam oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Tapi Bapak Ibu yang semoga Allah muliakan, sekali lagi, semua yang mengaku mengetahui perkara gaib itu merupakan kebatilan, karena tidak ada yang mengetahui perkara gaib kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Ya, kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Allah taala berfirman di sini Bapak Ibu. Ini Al-Isra ayat 36. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wala taqfu ma laisa laka bihi ilmun. Wala taqfu ma laisa laka bihi ilmun. Jangan kau ikuti yang tidak bagimu ilmu, tidak ada bagimu ilmu. Artinya apa? Jangan kau ikuti sesuatu yang itu tidak engkau ketahui, gitu. Salah satunya apa? Yang tidak diketahui adalah perkara gaib. Maka kalau ada orang yang mengatakan ada gaib begini, perkataan gaib begini, perkataan ini, perkataan itu, jangan kau ikuti. Kenapa? Karena tidak ada yang mengetahui kecuali Allah Subhanahu wa taala. Wala taqfu ma laisa laka bihi ilmun. Ya. Jadi makna yang pertama ya di dalam ayat ini, bahwasanya kita tidak boleh mengikuti seseorang yang tanpa ilmu dia berkata. Maksudnya ilmu itu ya ilmu yang berkaitan dengan perkara gaib tadi. Tidak ada ilmu. Ya. Bukan dia yang harus berkata, tapi siapa? Nabi. Tapi siapa? Allah. Siapa? Malaikat. Ya, melalui firman-firman Allah dan hadis-hadisnya. Demikian. Jadi kalau ada orang yang mengatakan tentang hal-hal gaib itu, kemudian kita mengikutinya, membenarkannya, maka kita sudah mengikuti yang tidak ada ilmunya. Maka ini diancam dalam surah Al-Isra ayat 36. Wala taqfu ma laisa laka bihi ilmun. Ya. Jangan kau ikuti sesuatu yang tidak engkau miliki ilmunya. Demikian. Nah, maknanya juga yang kedua, jangan kita beramal ya, jangan kita beramal tanpa ilmu, boleh juga seperti itu ya. Jadi bisa jangan beramal tanpa ilmu, atau jangan kita ikuti perkara-perkara yang memang tidak ada ilmunya. Di antaranya adalah perkara-perkara gaib. Demikian. Yang kedua, Al-Imam Al-Zahabi beliau menyebutkan lagi surah Al-Hujurat ayat 16, ayat 12. Ayat berapa? 12. Inna ba'dadh-dhanni ismun. Inna ba'dadh-dhanni ismun.
sesungguhnya sebagian dari prasangka itu adalah dosa. Ya, sebagian dari prasangka adalah apa dosa. Maka orang yang meramal-ramal, ya, orang yang meramal itu adalah menyangka-nyangka, ya kan? Menebak-nebak, ya. Zodiak itu dia menebak-nebak, ramalan menebak-nebak. Nah, maka zon itu perkara yang prasangka. Maka ketika prasangka itu, kata Allah, firman Allah Ta'ala, inna ba'dadzni itsmun. Sesungguhnya sebagian dari prasangka itu adalah dosa. Ya, salah satu prasangka yang dosa yaitu menyangka bahwa akan terjadi begini, begini, begini. Menyangka akan terjadi ini, begitu kan? Di tahun sekian ada begini, sekian begitu, begini. Ah, itu prasangka. Maka prasangka itu mengandung dosa. Karena dia berkata tanpa ilmu, berkata sesuatu yang gaib, padahal dia tidak diberikan ilmunya dari Allah Ta'ala. Ya, akan tetapi dari bisikan-bisikan setan, bisikan-bisikan jin kepada mereka, kepada para dukun dan para ahli nujum, pada ahli normal, begitu paranormal itu. Auzubillah. Ada lagi ayat lain yang Allah Subhanahu wa taala berfirman, Alimul ghaib. Dialah Allah yang mengetahui perkara yang gaib. Fala yuzhir ala ghaibihi ahadan. Lihat. Fala yuzhiru ala ghaibihi ahadan. Di mana Allah tidak menampakkan perkara gaibnya itu kepada seorang pun. Ya. Jadi Allah tidak menampakkan perkara gaib itu, memberikan perkara gaib itu kepada seorang pun tidak. Illa man irtada min rasulin, kecuali kepada rasul yang Allah ridhoi, begitu. Jadi Bapak Ibu yang semoga Allah muliakan, jadi perkara gaib ini hanya kepada utusan Allah, baik itu malaikat, baik itu manusia yang menjadi utusan Allah Subhanahu wa taala, maka kepada mereka Allah berikan perkara-perkara, berita-berita tentang perkara gaib. Untuk apa? Untuk manusia itu beriman. Contoh Bapak Ibu ya, bahwasanya nanti akan terjadi kiamat, ya kan? Nah, tanda-tandanya apa? Tanda-tandanya akan turun Dajjal, tanda-tandanya nanti Isa ini begitu kan akan turun lagi, nanti terjadi akan ada dabbah ya, yang berkata-kata, berbicara di dengan manusia. Ini perkara gaib, perkara gaib, perkara yang akan datang. Ya, Nabi itu tidak tahu, tapi Nabi beritahu oleh Allah Subhanahu wa taala bahwasanya nanti menjelang hari kiamat akan begini, akan begini, akan begini. Matahari akan terbit dari barat, ya, dan lain sebagainya. Nah, ini perkara gaib. Nah, kenapa Rasul tahu? Karena diberi tahu. Ya, diberi apa? Tahu. Kul ana basyarum mislukum. Katakan, hai Muhammad, aku adalah manusia seperti kalian semua. Ya, uhi ilayya, akan tetapi aku diwahyukan. Ya, jadi aku diberikan wahyu. Nah, salah satunya adalah wahyu yang bercerita tentang masa depan, bercerita tentang tanda-tanda hari kiamat, bercerita bagaimana kejadian nanti di alam kubur, kejadian nanti di surga dan neraka. Nabi bisa menceritakan itu. Nabi bisa mengetahui. Kenapa? Karena Allah memberitahunya. Apa dalilnya? Ini, illa man irtada min rasulin, kecuali yang Allah ridhoi dari rasulnya, maka mereka diberitahu oleh Allah Ta'ala tentang perkara yang gaib. Demikian. Kemudian juga lihat, Allah Ta'ala berfirman tentang nabinya, Nabi Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Kul, katakan, hai Muhammad, la amliku li nafsi naf'an wala darran. Aku tidak memiliki, ya, aku tidak bisa, maksudnya tidak bisa mendatangkan manfaat, tidak mendatangkan madarat untuk diriku sendiri. Aku tidak mampu, aku tidak memiliki kekuatan, gitu, tidak memiliki kekuatan untuk, ya, memberikan manfaat atau menghilangkan madarat li nafsi, bagi diriku sendiri. Oh, ini bermanfaat, oh, ini tidak, ini aku tidak tahu. Ini kata Nabi SAW. Ya, ini kata Allah sampaikan oleh Rasul kepada orang-orang lain. Kul la amliku li nafsi naf'a wala dharra. Katakan, hai Muhammad, aku tidak mampu memberikan manfaat dan aku tidak bisa menghilangkan madarat untuk diriku sendiri. Untuk diriku sendiri, bukan untuk orang lain. Untuk diriku sendiri. Illa masya Allah, kecuali yang Allah kehendaki. Kecuali yang Allah kehendaki.
Walau kuntu a'lamul ghaiba, seandainya aku mengetahui perkara yang gaib, lastaksartu minal khair, maka aku akan banyak memperoleh kebaikan. Jadi aku kalau tahu perkara gaib, maka segala perkara itu yang baik-baik saja yang datang kepadaku. Begitu. Karena Nabi tidak tahu, ya Nabi jalani saja. Maka Nabi ketika perang gitu kan sampai berdarah, di perang Uhud kan sampai 5 giginya itu rontok begitu kan. Sampai Nabi sempit hatinya dengan perlakuan perkataan orang-orang kafir Quraisy. Sampai Nabi bersedih ya dengan apa yang disampaikan oleh para sahabat, ada juga kan membuat Nabi itu sedih ya. Nah, kenapa hal yang itu terjadi? Ya karena Nabi pun tidak tahu ya akan yang terjadi di masa depan, demikian. Tidak tahu, tidak bisa memberikan manfaat dan madharat ya untuk diri beliau sendiri. Ini adalah Allah Ta'ala berfirman ya. Maka buktinya Nabi mendapatkan sesuatu yang tidak beliau inginkan gitu. Seandainya aku mengetahui perkara gaib, lastaksartu minal khair, maka aku akan banyak mendapatkan kebaikan. Wa ma massani su, dan aku tidak akan tertimpa keburukan. Tadi tidak ditimpa apa namanya itu darah begitu ya, tidak ditimpa kekalahan di perang Uhud misalkan begitu, tidak menimpa sesuatu yang beliau menyakiti beliau, disakiti beliau itu beliau tidak merasa sakit dan tidak akan merasa sedih. Maksudnya tidak akan terjadi kesedihan itu kalau beliau tahu perkara gaib ya. Tapi karena beliau tidak tahu, maka keburukan, tanda kutip ya, keburukan itu yang tidak beliau senangi pun justru datang kepada beliau. Bahkan ya, perkara yang sedih itu lebih besar daripada perkara sedihnya kita. Kita sedih ini, sedih itu. Nabi sedihnya Masya Allah luar biasa Bapak Ibu. Maka Bapak Ibu yang semoga Allah muliakan, wa mamassani su, dan tidaklah aku akan ditimpa keburukan kalau aku mengetahui perkara yang gaib. In ana illa nadhirun wa bashir liqaumi yu'minun. Sesungguhnya aku ya tidak lain hanyalah sebagai nazir. Nazir yang memberikan peringatan tentang neraka, tentang azab, tentang siksa. Wa bashir, bashir memberikan kabar gembira tentang surga, tentang kebahagiaan hidup di sana, tentang pahala-pahala dan lain sebagainya bagi orang yang melakukan ketaatan. Aku adalah nazir, memberi peringatan. Aku adalah bashir, yang memberikan apa tadi? Berita gembira. Liqaumi yu'minun, bagi kaum yang beriman. Al-A'raf 188. Ya. Ini Bapak Ibu dari slide ini jelas bahwasanya kita tidak boleh mengikuti yang tidak ada ilmunya berupa perkara gaib ya. Kemudian perkara gaib itu adalah sangkaan-sangkaan saja dari paranormal, dari para ahli nujum, dari para dukun. Maka prasangka-prasangka itu menjadi dosa. Menjadi apa, Dok? Dosa. Nah, dan Allah Ta'ala tidak memberikan kepada seorang pun masalah-masalah gaib kecuali kepada Rasul yang beliau ridhoi. Ya. Hatta Nabi pun tidak mengetahui perkara gaib dan tidak tahu yang bermanfaat dan yang madorot baginya kecuali yang Allah kehendaki. Ya. Dan seandainya Nabi mengetahui perkara-perkara gaib itu, maka Nabi akan banyak mendapatkan kebaikan. Artinya apa? Yang beliau senangi saja menimpa beliau itu. Sementara yang sedihnya dia tidak timpa akan, tetapi ternyata keburukan yang beliau tidak senangi justru menimpa beliau. Ini bukti apa? Bukti karena beliau itu tidak tahu perkara yang gaib. In ana illa nadhir wa bashir liqaumi yu'minun. Tidaklah aku ya kecuali hanya sebagai pemberi peringatan dan hanya sebagai pemberi kabar gembira bagi kaum yang beriman. Ya, ini pertama ya dalil-dalil dari Al-Qur'an yang berkaitan dengan ini di mana Al-Imam Az-Zahabi menyampaikan 3 ayat ini ya. Baik, kita lanjutkan. Bapak Ibu, bismillah. Nah, di antara hikmahnya Allah memberi sedikit ilmu ya, perkara gaib kepada para rasulnya. Contohnya kan tentang hari kiamat, Nabi tahu tandanya begini, begini, begini dan sebagainya. Tentang surga, tentang neraka dia dari tahu begitu kan. Ini dalam rangka apa? Sebagai hujah Bapak Ibu, sebagai alasan, sebagai bukti. Sebagai bukti alasan dan sekaligus menunjukkan mukjizat. Nah, mukjizat. Ya, Allah berikan kepada beliau sebagai
mukjizat yang akan melemahkan orang-orang yang normal begitu, yang tidak tahu perkara-perkara tadi, ya. Maka yang demikian itu adalah keistimewaan dari Allah Subhanahu wa taala khusus kepada para nabi, ya. Sementara orang-orang selain nabi maka tidak diberikan kelebihan itu, ya. Tadi disampaikan, ya, illa man irtadha mir rasulin, kecuali kepada rasul yang Allah ridhoi, ya. Adapun manusia seperti biasa, ya, maka tidak mengetahui perkara gaib, ya, seperti para wali dan lain sebagainya, tidak tahu perkara-perkara gaib. Demikiannya kalau ada orang yang tahu seperti itu, maka bukanlah wali, tapi naudzubillah bisa jadi itu adalah dukun. Naudzubillah, summa naudzubillah. Ya, kita lanjutkan Bapak Ibu. Nah, ini adalah hadis dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya. Ini mohon maaf ternyata belum diterjemahkan, pengen Bapak, ya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau pernah bersabda, ini dikutip oleh Al Imam Az-Zahabi, ya, di dalam kitab Al-Kabair ini. Man ata arrafana. Sekarang barang siapa yang mendatangi arraf, mendatangi tukang ramal. Nah, barang siapa yang mendatangi tukang ramal, au kahinan, atau dukun, sadaqahu, kemudian dia membenarkannya, ya, membenarkan tukang ramal tadi, membenarkan dukun tadi, dibenarkan. Apa yang disampaikan oleh dukun, dia benarkan. Apa yang disampaikan tukang ramal, dia benarkan. Ya. Bima yakul, terhadap apa yang dia dikatakannya itu. Maka kalau sudah begitu, faqad kafara bima unzila ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Maka sungguh dia itu telah kafir terhadap apa yang telah diturunkan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahu akbar. Nauzubillah. Apa yang diturunkan kepada Rasul? Ya, Al-Qur'an, ya kan? Ya, As-Sunnah. Ya. Al-Hadis itu adalah terjemahan dari Al-Qur'an. Maka kalau orang sudah meyakini membenarkan perdukunan, membenarkan ramal-ramalan, dia telah kafir kepada Quran, dia telah kafir kepada As-Sunnah. Dia kafir kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Maka Bapak Ibu yang semoga Allah muliakan, hukum mendatangi orang ramal, hukum mendatangi orang yang orang yang dukun, ya, perdukunan, kemudian dia benarkan apa yang disampaikan itu, maka dia kafir. Kata para ulama begitu. Nauzubillah. Dan ini murtad, ya, keluar dari agama. Allahul musta'an. Nauzubillah. Ini yang membenarkannya, apalagi perdukunannya, yang menjadi dukunnya, kan begitu. Apalagi yang menjadi tukang ramalnya, ya. Yang datang kepadanya saja, kemudian membenarkan itu, maka dia telah kafir terhadap apa yang Allah turunkan, apa yang telah diturunkan kepada Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nauzubillah. Jadi Bapak Ibu yang semoga Allah muliakan, dirinci, ya, kalau orang yang datang kepada kahin, kepada dukun tadi, ya, kalau dia membenarkan, dia meyakini, i'tiqad, dengan yakin yang benar, ya, kalau ini dukun ini bisa mendatangkan manfaat, dukun ini bisa mendatangkan madarat, setiap nasihatnya harus kita gugu dan tiru, harus kita ikuti, maka dia telah kafir kepada Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nauzubillah, summa nauzubillah. Itu bagi orang yang datang, apalagi bagi para dukunnya. Nah, ini harus kita perhatikan, ya. Maka Bapak Ibu yang semoga Allah muliakan, hadis tadi menunjukkan, ya, kepada kita tentang apa? Tentang wajibnya mendustakan para dukun. Wajib kita dustakan. Wajib kita tidak yakin, tidak percaya. Begitu. Didustakan para dukun itu. Jangan yakini, jangan percayai, gitu kan, ya. Bodoh amat dia ngomong apa, didustakan saja, ya. Didustakan, dukun, tukang ramal, dan sejenisnya. Tidak boleh ada pada diri kita, ya, dari hamba sedikit pun, keraguan untuk mendustakan ucapan mereka. Nggak boleh kita ragu untuk mendustakan para dukun itu, para tukang ramal itu. Jadi kalau ada orang yang ngomong, tukang ramal, tukang dukun itu, paranormal itu, ngomong di TV, akan begini-begini, dustakan. Astagfirullahaladzim. Dusta itu. Dusta. Bohong. Nah itu, begini. Jangan yakini. Jangan apa? Yakini. Kalau ada yang mengatakan, oh zodiak kamu itu akan begini, nanti nasibnya akan begini. Hati-hati kalau ini, dustakan begitu. Maka barang siapa yang membenarkannya, ya, membenarkan perkataan para dukun, para ahli ramal dan lain-lain, atau ragu tentang kedustaannya,
ini tuh benar atau enggak ya perkataannya. Nah, ragu itu. Nah, atau dia tidak membenarkan dan juga tidak mendustakan, ya baina dzalik, di antara keduanya, antara membenarkan tidak, antara mendustakan pun tidak. Nah, jadi tidak mendustakan dia itu, tapi tidak juga membenarkan, antara dua. Maka dia telah kufur dengan apa yang telah diturunkan kepada Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu wajib untuk meyakini dengan pasti tentang kedustaan yang ada pada para dukun. Demikian Bapak Ibu. Jadi tidak boleh kita ragu sedikit pun tentang apa? Tentang apa namanya? Tentang berita-berita yang disampaikan oleh para dukun itu, ya, untuk kita dustakan. Maka jangan pernah kita ragu. Dustakan, dustakan, dan dustakan. Artinya apa? Jangan yakini, jangan percaya. Ya, demikian. Mudah-mudahan bisa dipahami ya di sini. Maka orang yang datang kepada para dukun, man ata'arrafan au kahinan, barang siapa mendatangi paranormal, mendatangi ahli ramal, mendatangi para dukun, fasaddaqahu, kemudian dia membenarkannya, faqad kafara bima unzila ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, maka dia telah kufur terhadap apa tadi? Terhadap apa yang diturunkan kepada Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Intabihu, intabihu, wahai kaum muslimin, hati-hati, hati-hati dengan perkara ini ya, insyaallah mudah-mudahan Allah jauhkan. Ya, kita lanjutkan Bapak Ibu. Jika membenarkan berita dari dukun, maka hukumannya lebih keras lagi, yaitu dianggap kufur terhadap apa yang telah Allah turunkan kepada Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, demikian. Jadi kalau orang tidak kufur kepada dukun, maksudnya tidak dia meyakini, membenarkan dukun, membenarkan tukang ramal, maka dia dianggap kufur terhadap Allah yang menurunkan kepada Rasul Muhammad SAW. Apa yang diturunkan? Yaitu adalah kufur terhadap Al-Quran dan Al-Hadis. Kata Quran begini, dia tidak nurut. Kata hadis begini, dia tidak nurut. Begitu. Maka dia kalau yakin kepada apa tadi? Dukun, maka dia kufur kepada Quran dan Sunnah. Demikian. Hal ini karena tidak akan pernah bersatu pembenaran terhadap apa yang Allah turunkan kepada Rasulullah dengan apa yang disampaikan oleh dukun yang merupakan perbuatan setan. Tidak akan pernah bersatu. Bagaikan air dan minyak, gitu ya. Tidak akan pernah bersatu. Ya, walaupun pakai sabun, ya. Tidak akan pernah bersatu yang namanya Quran, Sunnah dengan perdukunan. Tidak akan pernah bersatu. Keduanya saling bertentangan dan tidak akan mungkin bersatu. Tidak akan mungkin membenarkan Al-Quran sekaligus juga membenarkan perdukunan, ya, karena dua-duanya saling patojaiyah, ya, saling bertentangan. Maka zahirnya perbuatan membenarkan ucapan dukun akan menyebabkan pelakunya kufur akbar dan keluar dari Islam. Nauzubillah summa nauzubillah. Ya, akan tetapi Bapak Ibu, ya, ini ancaman ini bagi diri kita. Bagi orang lain ya kita sampaikan dengan penuh kebaikan gitu ya. Kita sampaikan hati-hati Pak, hati-hati Bu, bahwasanya kalau kita datang ke dukun dia akan begini. Kita sampaikan dengan penuh kasih sayang. Karena kita ingin menyampaikan kepada dia itu kebaikan bagi dia kan gitu ya. Ketika dia masih bergelut dengan dukun, bergelut dengan paranormal, kita sampaikan hati-hati, hukumnya itu seperti ini. Saya sayang kepada Bapak, saya kepada Ibu. Itu terserah Bapak nurut, alhamdulillah, tidak juga terserah gitu kan. Hanya yang demikian, ini adalah perbuatan yang sangat-sangat besar ya. Tapi jangan kita benci, si kafir, si kafir, jangan ya. Ini hanya bagi diri kita harus betul-betul keras dalam mendustakan apa yang didatangkan, yang disampaikan oleh dukun dan para normal ya. Demikian. Kita lanjutkan dulu Pak. Waduh, apa ini? Waduh, panjang ya. Apa-apa kita bacakan. Baik. Ada hadis lagi ya. Hadis selanjutnya, qala sallallahu alaihi wasallam. Nabi SAW bersabda, berkata, sabihata lailatin matirah. Pada subuh hari di malamnya yang hujan turun. Jadi kalau sekarang misalnya malam teh turun ya. Nah, subuhnya yang sudah reda, Nabi sholat berjamaah dengan para sahabat ya. Kemudian beliau berkata kepada para sahabat, ya,
Saya ulangi ya. Nabi SAW ya, beliau berkata kepada para sahabat ya, pada subuh hari di malamnya, yang malamnya tadi ya, malamnya itu hujan turun. Nah, subuhnya itu berkatalah kepada para sahabat. Nah, subuhnya itu tidak lagi hujan, malamnya saja hujan. Nah, subuhnya itulah Nabi sholat subuh, kemudian menyampaikan berita kepada para sahabat. Apa itu? Allah Subhanahu wa taala berfirman. Nah, ini berarti hadisnya hadis diskusi Bapak Ibu. Ini Nabi disampaikan oleh malaikat atau oleh Allah Subhanahu wa taala tentang perkataan ini. Ini perkataan Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu hadis qudsi. Apa perkataan Allah? Asbaha min ibadi mu'minun wa kafirun. Ya. Di pagi hari hamba-hambaku itu ada yang beriman, ada yang kafir. Jadi kata Allah Ta'ala, firman Allah Subhanahu Wa Ta'ala, ya, yang melalui sabda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, kata Allah, di pagi hari itu hamba-hambaku itu ada yang beriman, ada yang kafir. Ada yang beriman, ada yang kafir. Faman qala, nah bagaimana kriteria iman dan kafirnya? Nah, dilanjutkan oleh Allah Ta'ala dalam hadis qudsi ini. Faman qala, barang siapa yang berkata, mutirna bifadlillah, kami diberikan hujan karena keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena karunia dari Allah Ta'ala. Hujan ini adalah karena karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Fadzalika mu'minun bi kafirun bil kaukab. Maka yang demikian itu dia beriman kepadaku dan dia kafir kepada bintang gemintang. Ya, dia kafir kepada bintang gemintang dan dia beriman kepadaku. Ketika apa? Ketika orang itu berkata bahwa hujan ini dari Allah Ta'ala, dari karunia dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Begitu. Ya. Jadi kalau orang begitu mengatakan begitu, maka orang itu beriman kepada Allah, kafir kepada bintang gemintang. Demikian. Waman kola, kemudian orang lagi yang berkata, tapi barang siapa yang berkata mutir nabi nawi ikadau, kami diberikan hujan karena sesuatu begini begitu, karena bintang ini karena bintang itu begitu, karena rasi ini karena rasi itu. Maka kalau orang berbicara tentang hujan saja, tentang hujan Bapak Ibu nih, bukan tentang nasib manusia ya, bukan tentang nasib manusia, hanya tentang hujan. Hujan ini turun ya karena apa? Karena bintang ini sesuatu ini. Fadzalika kafirun bi mu'minun bil kaukab. Maka yang demikian itu dia kafir kepadaku dan dia beriman kepada bintang ke bintang. Ya. Beriman kepada ramal-meramal, beriman kepada perkara-perkara yang Allah tidak syariatkan untuk diimani, begitu ya. Rawahul Bukhari dan Muslim. Diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim ya. Jadi Bapak Ibu yang semoga Allah Taala, maka di sini bagaimana nih syarahnya? Kita baca dulu. Wa amma ma'nal hadisi. Adapun makna hadis ini, hadis yang ini ya. Yang tadi kalau ada orang berkata hujan ini karunia dari Allah, maka dia beriman kepada Allah, kafir kepada bintang. Tapi kalau ada orang mengatakan kami diberi hujan ini karena bintang ini, karena sesuatu ini, karena sesuatu itu, maka demikian kafir kepada Allah, beriman kepada bintang gemintang. Nah, makna hadis ini fakhtalafal ulama'u fi kufri man qala, yaitu berbeda pendapat para ulama tentang kafirnya orang yang berkata mutirna binau ikada. Kami diberikan hujan dengan bintang begini, dengan sesuatu ini dan lain sebagainya. Ya, berbeda pendapat para ulama. Bagaimana? Ala qaulaini, ada dua pendapat. Ada dua pendapat. Ahaduhuma, yang pertama, huwa kufrun billahi subhanahu wa ta'ala. Ya, atau huwa kafara boleh. Huwa kafara billahi subhanahu wa ta'ala, atau kufrun di sini. Dia itu kufur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Salibun li aslil iman. Ya, dimana dia memotong pokok keimanan. Ya, dia itu memangkas memotong pokok keimanan, dia merusak pokok keimanan. Berarti apa? Mukhrijun min millatil Islam, dia keluar dari agama Islam. Jadi kalau ada orang yang mengatakan hujan ini karena bintang ini, hujan ini karena begini, hujan ini karena begitu, maka dia tidak beriman kepada Allah, dia kufur kepada Allah
ya, dan dia keluar dari agama Islam. Nauzubillah summa nauzubillah. Ya. Lalu ya, para ulama ini mengatakan wa hadza fi man qala dzalika mu'taqidan. Yang demikian ini bagi orang yang mengatakan dalam rangka mu'taqidan, meyakini perkataan itu. Annal kaukaba fa'ilun mudabbirun munsyiun lil matar. Bahwasanya bintang-bintang itu mereka itu berbuat, ya, mudabbirun, kemudian dia itu mengatur, ya, munsyiun lil matar, yang bisa mendatangkan hujan. Bintang ini mendatangkan hujan, bintang ini yang berbuat sehingga terjadi hujan. Bintang ini yang mengatur hujan-hujan. Maka yang demikian itu yakin, ya, maka yang demikian adalah apa? Demikian adalah apa? Kekufuran. Kama kana ba'du ahlil jahiliyati yaz'amu. Sebagaimana para penduduk jahiliyah, para orang-orang jahiliyah terdahulu, sebagiannya mereka meyakini terjadinya hujan karena ada bintang ini. Terjadinya hujan karena ada begini, karena begini. Begitu, na'udzubillah. Bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Faman yataqada hadza fala syakka fi kufrihi. Barang siapa meyakini perkara ini, meyakini perkataan ini yang tadi, ya, bahwasanya hujan ini bukan dari Allah, tapi dari bintang ini, dari bintang ini, dari hal ini, hal itu, fala syakka fi kufrihi, maka tidak ada keraguan tentang kekufurannya. Demikian. Wa hadzal qaulu huwa alladzi dzahaba ilaihi jamaahirul ulama. Dan perkataan ini adalah perkataan yang disampaikan oleh kebanyakan para ulama. Wa Syafi'i minhum, di antaranya Al-Imam Asy-Syafi'i adalah orang yang mengatakan yang seperti itu. Ya, orang yang mengatakan bahwa yang meyakini hujan ini dari bintang itu, maka dia kufur kepada agama Islam. Ya, maka dia keluar dari agama Islam. Nauzubillah. Wa huwa zahirul hadis, dan itu sebagaimana zahir hadis ini. Ya. Wa qalu, dan ada lagi yang mengatakan wa ala hadza law qala, dan seandainya ini apabila ada orang yang mengatakan mutirna binaui kadza, kami diberikan hujan, ya, turun hujannya ini karena bintang ini, karena bintang itu, karena sesuatu ini, sesuatu itu, mu'taqidan annahu minallahi ta'ala, bahwasanya tapi sebenarnya dia yakin ini itu dari Allah Subhanahu wa taala. Wa bi rahmati, dan dari rahmatnya. Hujan ini dari Allah, hujan ini dari Allah taala, ya, yakin, ya. Tapi dia sampaikan, oh ini karena bintang ini wasilahnya, begitu, ya. Maka yang demikian bagaimana, ya? Wa annan nau miqatun lahu wa alamatu i'tibaran bil 'adati fa kanu qala mutirna fi waqtin kadza fa hada la yukfar. Bapak Ibu yang semoga Allah muliakan, bahwasanya, ya, sesuatu itu adalah miqatun lahu, ya. Jadi ada waktu-waktunya, wa alamatun, dan ada tanda-tandanya, i'tibaran bil 'adah, di mana dia mengambil itu karena sebuah kebiasaan. Sebagaimana faka'annahu qala, seakan-akan dia mengatakan mutirna fi waqti kada, kami diberikan hujan, turun hujan ini di waktu ini, fahadza la yukfar, maka ini tidak dikufurkan. Nah, contohnya misalnya begini. Biasanya hujan itu bulan Juli, nah, misalnya begitu, ya, atau bulan apa? Bulan September sampai bulan ini. Bulan ini sampai ini kemarau. Nah, maka yang demikian tidak apa-apa, tidak dikufurkan. Kalau dia meyakini bahwa hujan itu dari Allah Subhanahu wa taala. Ini hanyalah kebiasaan, begitu. Kebiasaan hujan itu turun tahun-tahun sekian, bulan sekian, begitu, ya. Ini tidak masalah, demikian. Demikian pula misalnya proses hujan itu ketika apa? Disorot oleh matahari, kemudian ini adalah wasilah, tidak masalah. Ya, tidak masalah. Tapi intinya dia meyakini bahwasanya bisa seperti itu adalah kehendak dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, adapun prosesnya, hujan itu turun, lautan disedot oleh apa misalnya matahari membentuk apa misalnya apa namanya awan, nanti awan itu akan turun hujan. Nah, maka itu tidak apa selama dia meyakini dari Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika begitu fahadza liyukfar, tidaklah dikufurkan, tidaklah dikafirkan. Ya, demikian. Nah, jadi kalau misalnya angin ini berhembus dari sini ke sini, nanti cuacanya ini akan begini, itu tidak apa-apa karena berkaitan dengan apa?
teknologi tidak masalah. Ya, walaupun tetap keyakinannya harus dari Allah Subhanahu Wa Taala. Dia harus yakini dari Allah. Tapi kalau keyakinannya dari bulan, dari angin, dari bintang, dari itu, dari ini, dari peredaran, itu yakin hanya di sana, maka dia kufur tetap. Nauzubillah. Maka tetap yakini hanya kepada Allah Ta'ala yang menurunkan hujan itu. Ya, Wallahu alam. Demikian. Ya, kita lanjutkan. Hadis terakhir ini, ya hadis terakhir. Bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau bersabda, man ata'arrafan, barang siapa yang mendatangi paranormal, tukang ramal, fasa'alahu an syai'in, dia bertanya kepadanya tentang sesuatu, fasaddaqahu, kemudian dia membenarkannya, lam tuqbal lahu salatun arba'ina yauman, maka dia tidak akan diterima salatnya selama 40 hari. Dalam riwayat yang lain tidak membenarkan, di riwayat lain tidak ada membenarkannya. Dia datang saja tanpa membenarkan. Kalau tidak membenarkan pun tetap tidak diterima sholatnya 40 hari. Tapi ada lagi mengatakan di sini, ya, kemudian dia membenarkannya tidak diterima sholatnya 40 hari. Ya, Allah alam, ya, menurut kebanyakan ulama, kalau dia membenarkan dia kufur. Sebagaimana tadi yang sudah dijelaskan. Kalau dia tidak membenarkan, hanya datang saja kepada dukun, ya, ingin tahu dulu bagaimana yang disampaikan, maka sholatnya tidak diterima 40 hari. Allahu Akbar. Artinya apa? Kalau sudah begitu mau dawe nggak usah sholat. Berarti dia dosa meninggalkan sholat. Dia sholat, akan tetapi sholatnya tidak berpahala sedikit pun. Hanya menggugurkan kewajiban. Sholatnya tidak menjadikan pahala baginya. Bagi siapa itu? Bagi orang yang datang kepada para peramal, ya, tanpa membenarkan, gitu ya, tanpa membenarkan. Ya, maka hati-hati Bapak Ibu, jangan sampai tergiur gitu ya, dengan bujuk rayu para peramal yang akan mengetahui masa depan kita, akan mengetahui masa depan anak kita, akan mengetahui ini dan itu. Naudzubillah. Maka orang yang seperti itu terjerumus ke dalam perkara kekufuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Naudzubillah subhanahuzubillah, ya. Ini hadis terakhir, Nabi SAW bersabda, "Aniktabasa syu'batan minan nujum, iktabasa syu'batan minas sihar." Barang siapa yang mengutip, ya, satu cabang dari bintang gemintang, maka dia telah mengutip satu cabang dari sihir. Maka Bapak Ibu yang semoga Allah muliakan, maka jangan sampai kita mengatakan bintang ini bisa mendatangkan begini, bintang itu bisa mendatangkan begitu. Kalau sudah seperti itu bagian dari sihir, bagian dari perkara apa? Sihir. Nauzubillah, subhanallah, ya. Maka Bapak Ibu semoga Allah muliakan, inilah yang bisa disampaikan, ya, intinya tentang perdukunan ini. Insya Allah mudah-mudahan bisa kita jauhi. Adalah dirinci tadi, ya, orang yang datang kepada para dukun, ya, kemudian dia membenarkannya, maka dia kufur. Nauzubillah, subhanallah. Tapi kalau dia tidak membenarkannya, hanya datang saja, gitu ya, yang ingin tahu bagaimana opini orang dukun itu, para peramal itu, maka orang itu tidak diterima sholatnya 40 hari. Nauzubillah, subhanallah. Dosa yang begitu besar bagi kita, begitu berat bagi kita, bagi orang yang yang mengamalkannya. Semoga Allah jauhkan kita dari hal-hal yang seperti itu, ya. Wallahu alam. Demikian mungkin yang bisa disampaikan, benar dari Allah Ta'ala, salah dari saya dan dari setan. Semoga Allah ampuni. Ini terakhir nih. Hadis tadi menjelaskan haramnya mendatangi dukun meskipun tidak membenarkan ucapannya. Jika ada orang yang melakukannya, maka tidak akan diterima sholatnya selama 40 hari. Ini menunjukkan sangat kerasnya hukum bagi orang yang mendatangi dukun. Sholat mereka tidak akan diterima di sisi Allah Ta'ala. Maksudnya tidak akan mendapat pahala sama sekali, ya. Demikian Bapak Ibu yang semoga Allah muliakan, ya, yang bisa disampaikan. Saya kembalikan kepada Pak Ahmad untuk membantu yang selanjutnya. Barakallahu fikum. Syukron, jazakumullah khairan. Waliyatafadol, silakan Pak Ahmad. Syukron. Syukron, jazakumullah khair Ustaz atas materinya. Baik, kita kesempatan pada Bapak Ibu yang ingin bertanya. Kalau ada yang mau bertanya langsung bisa raise hand, silakan. Ini saya coba bacakan sambil menunggu yang raise hand, saya coba bacakan yang ada dari chat dulu, Ustaz. Ya, Pak.
Assalamualaikum, Ustadz. Mau bertanya, bagaimana dengan anak-anak indigo? Apakah itu juga termasuk paranormal? Tadi udah sempat disinggung juga ya, Ustadz ya? Oh iya betul ya. Ya. Jadi artinya Pak Ibu yang semoga Allah muliakan, saya juga tidak tahu apa itu indigo begitu ya. Hanya yang jelas yang punya indera keenam, gitu. Yang tahu begini, tahu begitu dan lain sebagainya ya. Kalau itu masih anak-anak, sekali lagi itu ya mudah-mudahan tidak akan ada dosa baginya. Tapi kita sebagai orang tua, orang lain nggak usah membenarkan, nggak usah tidak usah peduli dengan apa yang dia sampaikan begitu ya. Nah, justru ini harus kita obati, datang ke secara ruqyah syar'i mah tidak apa-apa ya, ruqyah syar'iyah, maka di ruqyah tidak masalah insya Allah. Yang tidak boleh itu ruqyah yang berkaitan dengan perdukunan ya, jampe-jampe dukun, jampe-jampe sihir tidak boleh. Tapi kalau kita datang untuk diobati gitu kan, kalau misalnya kita punya anak seperti itu, maka mudah-mudahan itu bisa disembuhkan. Saya juga tidak tahu apakah itu penyakit atau tidak. Ini yang bisa berbicara adalah orang yang paham ya tentang masalah ini ya. Akan tetapi sekali lagi, kalau ada orang yang indigo yang mengaku tahu ini, tahu itu, mengakui akan terjadi ini, ya jangan kita benarkan, jangan kita yakini, jangan kita yakini ya. Walaupun kita tidak menyangka, tidak menyebut dia itu paranormal, dia itu dukun. Karena kan masih anak-anak, dia nggak tahu apa-apa begitu ya. Kita nggak boleh nyangka dia itu dukun atau paranormal. Tapi apa yang dia sampaikan nggak boleh kita benarkan, ya. Nggak boleh kita yakini demikian ya. Nah, kalaulah kita yang memiliki anak itu, maka kita segera datang kepada orang yang kira-kira bisa menyembuhkannya. Allah Ta'ala yang menyembuhkannya ya begitu ya, dengan cara-cara yang syar'i ya. Demikian mungkin Pak ya. Wallah alam. Tadi sedikit sudah disinggung. Baik, Ustadz. Ini yang berikutnya lagi. Halo. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Ya. Pak Ustadz, Pak Rosyid, kapungkur ya mah. Nalika pribados di Kalimantan lah. Nah, di Kalimantan teh seueur kapercantenan ka kuyang namina teh kuyang. Kuyang teh naon, Pak? Kuyang teh yaitu semacam makhluk yang suka mengisap darah pada saat melahirkan. Oh. Ya, gitu. Itu aduh, di masyarakat tuh banyak banget itu kepercayaan seperti begitu itu. Karena saya juga menyewa waktu itu rumah gitu ya. Kayak begitu belum punya rumah. Nah, wah disingsiunan ku semacam kayak begitulah. Ya, pun anaknya sami, yo aralit keneh. Ya Allah, janten eta teh laras kepercayaan sehingga kuyang atau di Bali mah naon sami lah semacam begitu. Nah, eta teh duwi Kak untuk menyembuhkan seperti begitu dibantu putra-putra abdi teh ka Bali cik orang tinggalikeun ya. Nah, ieu teh model-model gitu itu kepercayaan seperti begitu itu di urang teh animisme eta teh aya keneh kapungkur tapi duka mudah-mudahan ayeuna tos aya gitu. Eta wungkul nyarioskeun Kalimantan ya, Pak? Di Kalimantan eta teh di Balikpapan. Di orang Kalimantan kapungkur masih kena ada kepercayaan seperti begitu. Kapungkur. Mudah-mudahan ayeuna tos seueur pangaosan sagarepna. Ya Amin. Insya Allah. Dan sepatutnya itu. Mun sakitu we sebagai informasi ya seperti begitu memang ada gitu. Seperti tangan ke aya dukun beranak kan urang paraji pangintennya. Nah, gitu. Nah, teh di rumah sakit kepercayaan seperti itu teh ada. Di rumah sakit umum eta teh. Nah, itu mohon itu atau gitu eta teh. Mudah-mudahan aya nama raya atau saya atau pangan segala macam gitu. Mau eta unggul sebenarnya. Nah, itu mah ada Ustaz. Masyaallah kalau alhamdulillah hatur nuhun Pak Gozi ya anu parantos yang sudah Indonesia aja ya, takutnya dari luar Bandung yang nggak paham bahasa planet Indonesia ya apa Sunda ya. Tapi Bapak yang semoga Allah muliakan, memang ya di sebagian daerah terutama daerah-daerah yang pedalaman begitu ya, misalnya tadi di Kalimantan, mungkin bisa jadi di Papua, bisa menjadi di Sulawesi atau di Jawa yang memang daerah-daerah pegunungan begitu ya, pasti hampir ya 80% ke atas masih meyakini perkara-perkara seperti ini. Kenapa? Karena hal-hal yang seperti ini adalah
perkara yang turun temurun dari nenek moyang mereka, ya kan? Ya, jadi animisme, dinamisme ini ya dari nenek moyang kita. Ya, bahkan bukan hanya di pedalaman kita saja, saya sajalah. Saya waktu kecil itu masih mengalami ya keyakinan-keyakinan begini, keyakinan begitu dari nenek gitu kan, dari nenek. Ya, itu karena memang dulu nenek moyang kita adalah agamanya agama animisme, agama dinamisme. Kemudian datang Hindu gitu kan, datang agama-agama Buddha dan lain sebagainya ya yang memang melegalisasi ibadahnya seperti itu ya, kepada batu, kepada patungnya, kepada pohon dan lain sebagainya, ada penunggunya. Setiap ini ada penunggunya, lautan ada dewanya, gunung ada dewanya, pohon ini ada dewanya. Nah, hal-hal yang seperti itu membenarkan animisme dan dinamisme, dan itu turun temurun kepada generasi-generasi selanjutnya, termasuk generasi kakek kita, nenek kita, orang tua kita bisa jadi. Dan masih jadi ada orang yang masih meyakini seperti itu. Nah, maka yang demikian adalah perkara-perkara yang berkaitan dengan perbuatan-perbuatan syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, tidak boleh meyakini ada tukang nyedot darah gitu. Ya memang karena ada hal-hal yang seperti itu keyakinannya. Maka ya inilah yang diberantas oleh Islam tuh begini. Ya, maka Nabi SAW menyampaikan kepada orang-orang jahiliyah perkara seperti ini, perbuatan syirik. Nah, mereka menentang, mereka tidak menyukai. Ya, kenapa ya? Karena ini sudah menjadi bagian dari nenek moyang, adat istiadat yang harus mereka yakini. Nah, ketika sebelum awal-awal dakwah Nabi menyampaikan begini-begini, silahkan saja, orang kafir Quraisy itu tidak masalah. Tapi ketika menyinggung peribadahan mereka, menyinggung berhala yang mereka sembah, menyinggung Tuhan-Tuhan mereka, disinilah harudang, disinilah bergejolak begitu. Akhirnya apa? Akhirnya Nabi Rasul SAW dimusuhi, bahkan diperangi. Ya. Begitupun kita, kalau kita berbicara tentang masalah, mohon maaf ya, sesajen, larung-larung laut gitu kan, kemudian sesajen gunung dan sebagainya, kita sampaikan itu, marah kepada kita. Orang-orang marah kepada, kenapa ini adat istiadat, ini turun temurun, ini nenek moyang, kamu tidak menghargai tradisi. Nah, inilah Bapak Ibu yang semoga Allah muliakan, ya. Ini sunnatullah. Ketika kita mendakwahkan hanya Allah satu-satunya yang berhak kita sembah, dan ritual-ritual itu harus kita tinggalkan, karena ada keyakinan yang tersisa, maka yang demikian akan dimusuhi. Ya, Bapak Ibu yang semoga Allah muliakan, maka ya, wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallah, ketika ya dikatakan kepada mereka ya, ittabi'u ma anzalallah, ikutilah Al-Qur'an yang Allah turunkan. Ya, maka mereka berkata qalu bal nattabi'u ma wajadna 'alaihi aba'ana, tapi kami justru akan mengikuti apa yang dilakukan oleh nenek moyang kami ya. Jadi Bapak yang semoga Allah muliakan, Bapak Ibu yang semoga Allah muliakan, tadi informasi dari Pak Haji Gozi ya, bahwasanya ya di sebagian penduduk kita masih meyakini hal-hal yang seperti itu tidak aneh, karena itu adalah peninggalan nenek moyang kita ya. Yang aneh mah adalah kita yang tahu hukum, yang tahu ilmu syar'i masih percaya yang begituan. Nah, itu yang aneh baru ya. Kalau orang-orang dulu yang tidak tahu mah ya memang ya kita maklumi ya, karena kebodohan, karena ketidaktahuannya, mudah-mudahan Allah ampuni. Yang aneh mah kita yang sudah tahu ilmunya, sudah belajar, kita sudah modern, masih meyakini adanya hal-hal yang seperti itu. Masih yang berkaitan dengan larung-larung, masih berkaitan dengan sesajen-sesajen, masih berkaitan dengan takut, hantu dan lain sebagainya. Maka itulah baru aneh ya. Wallahu alam. Demikian mungkin Pak Ahmad ya. Baik Ustadz, yang berikutnya saya coba bacakan lagi ya Ustadz. Boleh Pak, mengapa? Titik pertanyaan Ustadz, beberapa kali dulu dan kadang-kadang sekarang saya sering dapat beberapa perasaan kuat untuk beberapa kejadian yang insya Allah akan terjadi pada diri saya. Misalnya tentang menikah atau tentang rezeki yang insya Allah yang di kemudian hari akan saya dapatkan. Atau kadang-kadang muncul juga perasaan kuat yang kadang-kadang berat untuk melakukan sesuatu, atau bahkan secara mood perasaan demikian mudah untuk melakukan sesuatu. Hal-hal yang seperti ini kira-kira kenapa ya Ustadz? Mohon nasihatnya. Apakah masih dibolehkan untuk dibiarkan sambil tetap mohon petunjuk dan perlindungan kepada Allah? Jazakallah khair. Masya Allah, barakallahu fiik. Bapak Ibu yang semoga Allah muliakan ya.
Jadi dalam diri kita ya memang ada apa namanya eh gharizah ya. Ya, gharizah itu apa namanya? Insting begitu ya. Kadang ini baik atau tidak, itu wajar secara manusiawi ya. Akan tetapi Bapak Ibu yang semoga Allah muliakan, kalau itu mendominasi kita, bahkan memberikan pengaruh yang besar bagi kita, ya bukan dari sisi logikanya, tapi dari sisi apa namanya perasaan dan dalamnya itu bisa menjadi waswasus syaitan, bisa menjadi apa namanya bisikan-bisikan setan, maka kita harus hati-hati, apalagi sampai tadi meyakini oh ini adalah akan terjadi buruk nih. Oh ini akan datang nih rezeki nih. Ah, ini perkara-perkara waswasus syaitan. Maka kita berlindung kepada Allah. Kita doa kepada Allah Subhanahu A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Aku berlindung kepadamu ya Allah dari setan yang terkutuk yang membisikkan kepada saya. Akhirnya apa? Meyakini bahwa nanti akan terjadi begini dengan perasaan yang saya ikuti ini. Ah, maka jauhkan itu ya. Nah, orang-orang itu bisa mengikuti perasaannya atau dia mengikuti perasaan apa hal-hal yang di luar dirinya, misalnya tadi dengan tatoyur. Tatoyur itu misalnya dia ambil burung begitu ya, kemudian dia terbangkan ke atas, kalau belok ke kanan berarti akan bagus, kalau ke kiri berarti akan buruk. Nah, hal-hal yang demikian namanya tatoyur. Nah, kalau misalnya kita pun seperti itu, maka hati-hati, tidak boleh kita lakukan seperti itu. Jadi kalau ada keyakinan dalam jiwa seperti itu, kita minta kepada Allah perlindungan, dan kita nggak usah apa? Nggak usah terlalu berpikir tentang baik atau buruknya yang terjadi pada diri kita. Yang harus kita pikirkan adalah ya secara logika, kalau kita melakukan ini bagaimana nih gitu kan. Tapi kalau misalnya oh ini yakin nih pasti ini benar ini yakin. Nah, maka yang seperti itu kita minta kepada Allah Ta'ala, minta kebaikan dari apa yang kita lakukan ya. Jadi jangan sampai kita sandarkan kepada diri kita sendiri. Nah, itu berarti kufur kepada Allah, iman kepada diri sendiri, itu pun tidak boleh. Ya, iman kepada kita sendiri, kepada orang lain itu sama, tidak boleh. Kita harus bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Jangan mengikuti perasaan-perasaan yang itu meyakinkan bahwa kebaikan itu kita tahu, bahwa keburukan itu kita tahu. Sama saja, baik itu orang lain maupun diri sendiri yang mengakui, yang meyakini adanya kepahaman, pengetahuan tentang perkara-perkara gaib, maka itu masuk ke dalam perkara-perkara yang tidak benar gitu ya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka kita hindarkan, itu bisa jadi waswasus syaitan, maka kita hindarkan, kita segera taubat dan istighfar kepada Allah taala, kemudian berlindung kepada Allah bahwasanya semuanya harus dari Allah Subhanahu wa taala. Ini benar yang terakhir tadi kan, ya, artinya sambil mohon petunjuk dan perlindungan pada Allah Subhanahu wa taala ya, tapi tidak meyakini, menyandarkan apa yang kita yakini tadi ya. Kita hanya berdoa kepada Allah, mudah-mudahan ini baik ya. Apabila misalnya kita yakini ini adalah buruk, minta perlindungan kepada Allah dari keburukan yang akan menimpa kita. Begitu ya. Wallahu alam. Demikian mungkin Pak Ahmad. Baik Ustaz. Berikutnya Ustaz. Masih ada dua di chat, masih ada 3 Ustaz. Ya, enggak boleh Pak. Oke. Bagaimana juga dengan orang-orang yang mengaku bisa melihat jin dalam tubuh seseorang sehingga ada jasa ruqyah untuk mengusir jin itu dari tubuh manusia. Ada juga yang mengaku bisa mengusir dan mengunci jin atau setan ke dalam botol dan sebagainya. Ya, ini hal-hal yang tadi saya sebutkan gitu ya. Jadi artinya perkara gaib salah satunya adalah jin ya kan. Jin, setan itu adalah kita nggak tahu kehidupan mereka, gaib di sisi kita ya. Nah, maka ketika ada orang yang meyakini bahwasanya ini adalah setan, ini adalah jin dimasukkan ke dalam botol dan sebagainya, nah, ini adalah kita wajib untuk mendustakannya. Wajib untuk apa? Mendustakannya, tidak meyakininya gitu ya. Kemudian jasa ruqyah ya. Ruqyah itu ini adalah amal soleh yang kita amalkan begitu ya, tidak berkaitan dengan apa namanya syariat ya. Sebagaimana misalnya mohon maaf nih ya, ada orang yang membantu sholat jenazah atau apa dan sebagainya, kemudian sampai dijasakan, naudzubillah summa naudzubillah, itu harus dijauhi. Kenapa? Karena itu berkaitan dengan ibadah mahdhah. Ibadah apa? Mahdhah. Begitupun ketika ada yang haji gitu kan, haji atau umroh. Allah alam. Kalau saya memandangnya ya, perkara ibadah mahdhah ini tidak boleh dijasakan. Ada kan jasa untuk umroh
badal umroh, badal haji, dijazakan. Ada perusahaan begitu. Nah, ini tidak sepantasnya orang beriman seperti itu. Kalaupun iya, ya kita sebagai ta'awun, tolong menolong saja. Tidak apa namanya itu, tidak boleh. Bahkan kalau saya pribadi gitu ya, menginikan, seandainya ada yang membadalkan umroh, ya kalau ada orang yang memberikan pun saya tidak akan terima. Kenapa? Karena ini masuk ke dalam ibadah mahdoh, ya, yang in ajriya illa 'alallah rabbil alamin, ya. Kita tidak mendapatkan ganjaran atau upah kecuali dari Allah Subhanahu wa taala. Termasuk di sini adalah ruqyah, ruqyah, ya, membacakan Quran, membacakan hadis gitu kan, kada mengobatin dan sebagainya. Kita tidak menerima hal-hal yang seperti itu ya, apabila yang berkaitan dengan ibadah madhoh. Walaupun misalnya menerima itu pun insya Allah, kalau bab ruqyah mah ya, bab ruqyah mah pernah kan Nabi SAW kepada para sahabat ya, ada yang meruqyah dengan Al-Fatihah gitu kan. Nah, kemudian diterima hadiah, maka hukumnya insya Allah tidak masalah ya, karena ini bukan ibadah yang betul-betul mahdoh seperti yang tadi disebutkan, berupa ibadah yang contohnya apa tadi haji, badal umroh gitu dan sebagainya ya. Nah, hal ini ada dalilnya, maka boleh menerima hadiah itu dengan catatan tidak kita niatkan untuk menerima hadiah, tapi sebagai apa? Sebagai at-ta'awun, sebagai tolong menolong sesama manusia, sesama kaum muslimin ya. Demikian mungkin Pak ya. Wallahu a'lam. Berikutnya lagi Ustadz. Bismillah, afwan Ustadz, bagaimanakah menyikapi orang terdekat yang sangat percaya dan seakan dipercaya oleh dukun yang disebutkan gurunya, sampai-sampai seakan sudah tidak peduli lagi ke keluarganya, dan yang dilakukan olehnya hanya perintah gurunya yang seorang dukun. Mohon sarannya Ustadz. Baik, barakallahu fiik ya, Bapak Ibu yang semoga Allah muliakan. Nah, ini memang ada yang seperti ini ya. Karena tadi mungkin dipengaruhi ya, disihir begitu kan, sehingga akhirnya dia hanya mendengarkan ya sugesti dari dukunnya atau dari orang yang gurunya tadi ya, sehingga orang lain tidak pernah didengarkan. Maka kalau ada orang yang seperti ini, ya caranya boleh meruqyahnya dia gitu kan, atau misalnya berdoa kepada Allah dengan sebaik-baik doa begitu ya, untuk kesembuhan dia, karena Allah yang memberikan kesembuhan. Kalau memungkinkan untuk diruqyah, itu yang pertama. Yang kedua, ya kita banyak dialog dengan orang itu, banyak ngobrol. Ini pun sama menimpa ya keluarga saya sendiri begitu ya, pernah sampai habis uang itu gara-gara dukun itu percaya bahwa ini akan datang uang begini, akan datang begitu dengan ritual ini ritual itu, Allahul musta'an ya. Maka sampai habis Pak Rubu ya, rumahnya habis, hartanya habis, sampai dia tuh miskin ya. Dicari sama keluarga saya, sama ibu, sama bapak itu dicari. Kemana ini saudara ini kan gitu ya. Sehingga ada ketemu di daerah Majalaya sana. Allahu Akbar. Kemudian dipanggil, ya akhirnya disuruh ke rumah begitu ya. Kayak orang linglung Bapak Ibu, kayak orang linglung. Ya, kayak di ini. Maka ya saya pegang gitu kan ininya apa. Kemudian ya sambil ngobrol gitu ya. Kemudian dipijit-pijit, kemudian saya sampaikan boleh saya bacakan gitu kan sesuatu ya, kita ruqyah gitu ya, kemudian kita memberikan nasihat. Alhamdulillah biiznillah bifadlillah taala, akhirnya beliau pun sadar dan meninggalkan ritual-ritual yang menyesatkan tadi ya. Kita pahamkan dan akhirnya dia menangis sejadi-jadinya. Belum menangis ternyata baru sadar bahwasanya dia adalah sedang diperdaya, hartanya habis ya. Dan kita semangati bahwasanya dunia bisa kita cari lagi gitu kan. Yang penting kita ikhtiar, bismillah, berdoa kepada Allah, ikhtiar semaksimal mungkin, insya Allah dapat lagi. Alhamdulillah ya, ternyata masya Allah bisa lagi meningkat lagi ya, secara dunia jauh dari kita itunya, dia sudah meningkat lagi. Alhamdulillah sekarang sudah meningkat lagi dan tidak lagi berkaitan dengan perdukunan, dan alhamdulillah sudah. Nah, jadi intinya bagaimana ya, kita kalau bisa kita ruqyah, kemudian kita sampaikan kepadanya tentang perkara-perkara yang begini ya, hal-hal yang seperti ini yang akan menjerumuskan kita kepada keburukan dunia, keburukan akhirat. Sampaikan itu dan nasihat itu ya, insya Allah. Ya, insya Allah sedikit demi sedikit, kalaupun dia nggak mau mendengar, nggak mau duduk sama-sama, terus berdoa kita kepada Allah gitu kan. Ada waktu insya Allah, mudah-mudahan ya Allah berikan kesempatan kita bisa ngobrol dengan dia. Nah disitulah kita akhirnya berdialog
dan sampaikan hal-hal yang kira-kira membuat dia ini bisa kembali kepada jalan yang benar ya. Wallah alam. Demikian mungkin Pak. Ustaz, insya Allah ini terakhir ya. Bismillah. Bagaimana? Izin bertanya, apabila kita menisbahkan musibah yang terjadi gara-gara dosa spesifik, apakah termasuk menebak-nebak perkara gaib? Misalnya, ada gunung meletus, kemudian ditemukan sesajen di dekat sana. Lalu kita bilang ini gunung meletus gara-gara menaruh sesajen di sini. Masya Allah, barakallahu fiik. Emang ada ayat ya, wa ma asobakum min musibah fil ardi wala fi anfusikum afan. Wa ma asobakum min musibah fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Bahwasanya tidak ada yang menimpa kalian ya dari musibah itu, berupa musibah. Fabima kasabat aydikum. Segala perkara yang menimpa kalian berupa musibah itu, maka itu adalah karena disebabkan oleh aidikum, oleh tangan-tangan kalian, perbuatan-perbuatan kalian, dosa-dosa kalian. Artinya apa? Musibah fil ardi gitu kan, musibah fis sama, itu adalah bagian dari dosa-dosa kita. Wa ya'fu an katsir, dan Allah memaafkan kebanyakan apa yang kalian perbuat itu. Nah, itu satu. Yang kedua, ada lagi ayat Allah Subhanahu wa taala ya, di mana Allah taala berfirman, walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatin minas samai wal ard. Seandainya penduduk negeri itu, penduduk kampung itu amanu, mereka beriman, wattaqau, dan mereka bertakwa, la fatahna alaihim barakatin minas samai wal ard, maka kami akan kelak bukakan bagi mereka ya berkah, keberkahan di langit dan di bumi. Keberkahan di langit dan di bumi. Maka karena keberkahan langit dan bumi itu didapat dari mana? Keimanan dan ketakwaan ya. Maka kiasul aks kias yang sebaliknya, perbandingan yang sebaliknya atau mafhum mukhalafahnya, kalau seseorang melakukan kekufuran, kalau seseorang melakukan kemaksiatan, maka efeknya adalah ketidakberkahan. Maka efeknya adalah malapetaka gitu. Kalau iman dan takwa efeknya adalah apa? Keberkahan. Berarti kalau sebaliknya, kalau kekufuran dan kemaksiatan, maka efeknya apa? Kemalapetakaan. Itu bisa jadi disebabkan karena dosa. Ada lagi hadis dari Nabi SAW. Yushiku kaifa antum idza waqa'at fikum khamsun. Bagaimanakah kalian apabila 5 perkara terjadi kepada diri kalian? Wa'udzu billahi an takuna fikum aw tudrikuhuna. Dan aku berlindung kepada Allah 5 perkara ini jangan sampai menimpa kalian atau kalian sendiri yang mengamalkannya. Apa itu? Ma dhaharatil fahishatu fi qaumin qad yu'malu biha fi malaniyah illa dhahara fihi mutta'una wal auja allati lam takun fi aslafihim. Tidaklah suatu kaum, tidaklah sebuah negeri apabila mereka melakukan perbuatan dosa, perbuatan zina dengan terang-terangan, ya, illa dhahara fihi mutta'un, kecuali akan Allah tampakkan kepada mereka, Allah sebarkan kepada mereka penyakit taun, penyakit menular, ya, allati lam takun fi aslafihim, penyakit menular dan penyakit kelaparan, allati lam takun fi aslafihim, di mana hal yang demikian itu tidak pernah terjadi kepada orang-orang sebelum mereka. Jadi di sini disandarkan ternyata apa? Ke taun, penyakit gitu kan. Kemudian apa lagi? Misalnya tadi kelaparan itu disebabkan apa? Karena dosa, berbuat zina begitu. Dalam yang lainnya, wa ma mana qaumuz zakah illa muniul qatru minas sama. Dan apabila sebuah kampung, sebuah negeri mereka tidak mau membayar zakat, kecuali akan Allah tahan air dari langit, tidak dicurahkan hujan kepada bumi. Walau lal bahaimul lam yumtaru, seandainya tidak ada binatang ternak yang ada di muka bumi ini, maka tidak akan pernah hujan itu diberikan kepada penduduk negeri ini. Artinya apa? Artinya berarti kalau banyak manusia yang tidak membayar zakat, ternyata efeknya hujan tidak turun. Berarti kan musibah. Jadi Bapak Ibu yang semoga Allah muliakan, memang ada di antara perkara yang musibah ini disebabkan karena apa? Dosa-dosa yang dibuat oleh manusia. Ya, salah satunya apa? Hujan batu kan begitu ya, dungkir balikan di mana itu di tanah gitu kan, akhirnya di seperti kepada kaum Lut gitu kan, dikubur hidup-hidup, dibalikan gitu kan, kemudian
di apa nama tuh wa amtorna, kami hujani mereka itu dengan apa? Dengan bebatuan, naudzubillah. Maka siksaan-siksaan itu disebabkan karena dosa ya. Nah, salah satu siksaan itu adalah berupa musibah di dunia. Maka Bapak Ibu yang semoga Allah muliakan, bisa jadi musibah itu karena dosa-dosa yang kita perbuat ya. Tapi kita pun tidak menyandai ini adalah takdir dari Allah Subhanahu wa taala ya. Mungkin bisa jadi wasilahnya apa nama itu adalah perbuatan dosa-dosa yang dilakukan oleh kita sebagai introspeksi, sebagai apa? Sebagai perkara yang akan menjadikan kita bisa taubat kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Demikian mungkin wallahu a'lam. Baik Ustadz, sudah tidak ada pertanyaan lagi. Ustadz, Alhamdulillah. tadi terakhir. Baik, Bapak Ibu yang semoga Allah muliakan, demikian mungkin yang bisa disampaikan ya. Maka hati-hati kita dari perkara ini, perkara yang berkaitan dengan perdukunan, ramal-ramal, ya, zodiak-zodiak, kemudian juga apa namanya, ya, perkara-perkara klinik-klinik lainnya, klinik ya, demikian yang akan menjerumuskan kita kepada kekufuran dan kemusyrikan. Ya. Mudah-mudahan Allah jauhkan itu kepada kita dan mudah-mudahan Allah jadikan kita orang-orang yang hanya kepada Allah Ta'ala kita beriman, hanya kepada Allah kita meyakini, hanya kepada Allah kita berserah diri. Ya, mudah-mudahan Allah Ta'ala berikan kepada kita kebaikan dunia dan akhirat dan ampuni segala dosa-dosa kita, angkat derajat kita dan jadikan setiap yang kita lakukan khususnya di pagi hari ini, semoga ini menjadi amal soleh kita di sisi Allah Ta'ala yang menjadikan kita dimasukkan oleh Allah Ta'ala ke dalam surganya yang penuh dengan kenikmatan. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Barakallahu fikum wa jazakumullah khairan. Demikian yang bisa saya sampaikan, benar dari Allah Ta'ala, salah dari saya dan dari syaitan, semoga Allah ampuni. Aku qouli hadza wa astagfirullah li wa lakum. Saya serahkan kepada Pak Ahmad untuk menutup acara selanjutnya. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, syukran Ustadz atas materinya. Jazakallah khair. Jazakumullah khair kepada Bapak Ibu yang sudah mengikuti kajian ini. Insya Allah semoga kajian ini bermanfaat buat kita semua dan bisa kita amalkan. Baik, kita tutup dengan alhamdulillah rabbil alamin dan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Terima kasih Pak Ahmad dan Bapak Ibu semua. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya.